Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Qawaid Al-Arba yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sudah sampai ke kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam zuhara ala unasin mutafariqin fi ibadatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di zaman beliau orang-orang yang mereka menyembah bermacam-macam Tuhan, dan semuanya diperangi oleh Nabi SAW, tidak dibedakan satupun. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang soleh, ada yang menyembah batu dan pohon, ada yang menyembah matahari dan bulan, dan semuanya waqatalahum Rasulullah SAW jami'an walam yufarriq bainahum. Dan Nabi tidak membedakan mereka, Nabi perangi mereka semua. Kemudian penulis menyebutkan beberapa dalil yang menguatkan apa yang dari kaidah ketiga tersebut. Di antara dalilnya yang telah disebutkan, dalil tentang bagaimana Nabi SAW diperintahkan waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinulillah. Nabi diperintahkan untuk memerangi semua orang yang mereka orang-orang musyrik. Kemudian dalil yang selanjutnya, dalil tentang orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Wa min ayatil lail wan nahar wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Kemudian di antara dalil yang juga disebutkan oleh penulis adalah dalil tentang orang-orang yang menyembah para malaikat. Wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan mereka orang-orang yang rabbaniyin, mereka adalah orang-orang yang tidak menjadikan, mereka tidak mungkin wala ya'murukum memerintahkan kalian an tattakhizul malaikata, untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Kemudian di antara dalil yang telah disebutkan oleh penulis juga adalah tentang bagaimana Nabi Isa ditanya oleh Allah, wa in qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ini kita telah selesai dalam membaca syarah yang menjelaskan tentang dalil tersebut. Insya Allah pada malam hari ini atau dalam kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan, yaitu pada bagian ke-11. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan kitab ini. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, qala mu'allif wa dalilu shalihin qaulu ta'ala. Dalil tentang orang-orang soleh. Dalil tentang orang-orang soleh. Qauluhu ta'ala ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Dan mereka orang-orang yang mereka sembah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri ternyata yabtagun, mereka mencari ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, al wasilah. Apa itu al wasilah? Ai al qurbah atau al qurb, kedekatan. Mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin, ulaikal ladzina yad'un, orang-orang yang mereka sembah atau sesuatu yang mereka sembah tersebut, ia bertaguna, mencari ila rabbi, mencari kepada Tuhan mereka, al-wasilah, jalan yang mendekatkan kepada Tuhannya. Al-wasilah ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmatnya Allah, wa yakhafuna azabahu, dan mereka takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan simak penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan, qala hafizahumullah wa dalilu shalihin, yakni dalil tentang orang saleh, yakni wa dalilun anna hunaka, bahwasanya di sana ada yang man abada shalihin, ada yang menyembah orang-orang saleh, minal bashari, dari kalangan manusia. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaikal ladzina yad'una, orang-orang yang mereka sembah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Qila, dikatakan pendapat pertama dalam tafsiran ayat ini,
nazalat hadhil ayah, ayat ini turun fi man ya'budul masiha. Ayat ini turun terhadap orang-orang yang menyembah Nabi Isa al-Masih wa ummahu wa Uzairan, dan menyembah ibunya Maryam, wa Uzair, dan menyembah Uzair. Nah, dikatakan pendapat pertama, nah, bahwasanya ayat ini turun terhadap orang-orang yang menyembah Nabi Isa, menyembah Maryam, dan menyembah Uzair. Fa akhbara subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annal masiha, bahwasanya Nabi Isa al-Masih, wa ummahu Maryam, dan ibunya Maryam, wa Uzairan, dan Uzair, kullahum, semua mereka, ibadun lillah, mereka semua adalah hambanya Allah. Nah, ulaika lazina yad'un, mereka yang kalian sembah ternyata Nabi Isa, Nabi Maryam, Nabi Isa, Maryam, Uzair, mereka sendiri mereka yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah. Yataqarrabuna ila Allah, mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Yataqarrab wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna azabahu, mereka takut terhadap azabnya Allah. Mereka adalah makhluknya Allah yang mereka sembah, yang mereka puja, yang mereka sanjung. Ternyata mereka sendiri adalah mengharapkan dan takut, mengharapkan rahmat dan takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum ibadun, mereka adalah para hamba. Muhtajun, mereka butuh, muhtaj ilallahi, mereka butuh kepada Allah. Muftakirun, mereka muftakir, fakir, nah, membutuhkan, ilaihi, dan sangat membutuhkan Allah, nah, sangat bergantung kepada Allah. Yad'unahu, mereka beribadah. Yad'una, mereka berdoa kepada Allah, artinya beribadah. Wa yatawassaluna, mereka yatawassaluna ilaihi, mereka bertawasul kepada Allah. Bagaimana mereka bertawasul kepada Allah? Bitta'ah, dengan ketaatan. Orang-orang yang disembah itu ternyata mereka bertawasul kepada Allah. Yatawassaluna ilaihi bitta'ah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah kepada Allah yang bisa menyampaikan diri mereka kepada Allah, yakni al-qurbu minhu, yakni kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Bita'atihi, dengan taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Wa ibadatihi, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadalla, maka hal ini menunjukkan, ala annahum, maka hal ini, fakta ini, realita ini menunjukkan, ala annahum, bahwasanya mereka itu la yasluhuna lil ibadah, mereka tidak pantas untuk diibadahi. Bagaimana diibadahi seseorang yang membutuhkan orang lain? Bagaimana diibadahi sesuatu yang merasa takut kepada yang lain? Nah, seharusnya pencipta itu dia memiliki kekuasaan. Dia tidak takut kepada siapapun. Dia memiliki izzah, dia memiliki power. Nah, itulah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'annahum basyarun. Kenapa? Karena mereka adalah manusia. Muhtajuna fuqara, mereka sangat membutuhkan, mereka sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna azabahu, mereka takut terhadap azabnya Allah. Wa man kana kadzalika, barang siapa yang seperti itu kondisinya, la yasluhu, tidak pantas, an yu'bada ma'allah, tidak pantas untuk diibadahi bersama dengan Allah, tidak pantas menjadi partnernya Allah dalam masalah ibadah, tidak pantas untuk menjadi partnernya Allah dalam masalah ibadah azza wajalla. Bahkan seandainya pun pantas untuk diibadahi bersama Allah, maka itu juga tidak dinamakan dengan ibadah tauhid. At-tauhid adalah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Wa annal masajida lillahi wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah fala tad'u, maka jangan beribadah, fala tad'u ma'allahi ahada, jangan persekutukan Allah dengan siapapun. Nah, la yasluhu an yu'bada ma'allah, tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Kenapa? Mereka adalah manusia. Nah, al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Nah, pendapat kedua maksudnya apa? Kalau tadi dikatakan pendapat pertama, ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang menyembah Nabi Isa, menyembah Maryam, dan menyembah Uzair.
Pendapat yang kedua mengatakan annaha nazalat fi unasin minal musyrikin. Ayat ini turun terhadap sekelompok manusia di kalangan orang-orang musyrik. Kanu ya'buduna nafaram minal jin. Mereka menyembah sekelompok jin. Nah, ayat ini turun terhadap sekelompok manusia dari kalangan orang musyrik yang mereka menyembah jin. Fa aslamal jinnu, dan ternyata jinnya masuk Islam. Walam ya'lam haula'i allazina ya'budunahum bi islamihim. Sementara orang yang menyembahnya tidak tahu kalau jin yang dia sembah sudah masuk Islam. Kenapa? Karena jin sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang gaib. Nah, wasarau yataqarrabuna ila Allah bit-ta'ah wad-dharra'ah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah. Maka mereka para jin ini wasarau yataqarrabuna ila Allah. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi ta'atihi. Nah, mereka para jin itu menjadi orang-orang yang yataqarrabuna ilallah. Mereka menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bertawassul kepada Allah. Bagaimana caranya? Bitta'ah, dengan ketaatan. Wad-dhara'ah, apa itu dhara'ah? Tadarru, yaitu tunduk, merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna azabahu, dan takut terhadap azabnya Allah. Fahum ibadun, mereka adalah para hamba, muhtajun, yang membutuhkan, fuqara. Nah, mereka adalah para hamba yang muhtajun, yang membutuhkan, fuqara, yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para hamba yang sangat membutuhkan dan sangat memerlukan Allah. La yasluhuna lil ibadah, tidak pantas untuk diibadahi. Wa ayyan kana al murad bil ayat al karimah, maka pendapat mana saja yang diinginkan dari ayat yang mulia ini, baik pendapat pertama maupun pendapat kedua. Wa ayyan kana al muradu bil ayatil karimah. Nah, wa ayyan kana al muradu bil ayatil karimah fa innaha tadullu ala annahu, maka ayat tersebut menunjukkan bahwasanya la yajuzu ibadatus sholihin, menunjukkan tidak boleh beribadah, mengibadahi atau berdoa, menyembah orang-orang soleh. Nah, sawaun kanu minal anbiya wasiddiqin. Sawaun kanu minal anbiya wasiddiqin. Baik itu para nabi ataupun para siddiqin, au minal anbiya au minal auliya, atau para wali wasalihin, orang-orang saleh. Fala tajuzu ibadatuhum, maka tidak boleh beribadah kepada mereka. Li'annal kulla, karena semuanya ibadun lillah. Mereka semua adalah hambanya Allah. Fuqara'u ilaihi, membutuhkan Allah, memerlukan Allah. Fa kaifa ya'buduna ma'allahi jalla wa ala, bagaimana mereka fa kaifa yu'baduna ma'allah, bagaimana mereka dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah dipersekutukan dengan mereka? Sangat tidak pantas. Wal wasilah di sini maknanya adalah at-ta'ah wal qurbu. Apa makna wasilah? Adalah ketaatan dan kedekatan. Fahiya fil lughah, secara bahasa artinya asyai'ul ladzi yuwassilu ilal maqsud. Wasilah adalah sesuatu yang yuwassil, yang menyampaikan ilal maqsud, kepada tujuan. Falladzi yuwassilu ila ridallah, sesuatu yang menyampaikan kepada keridhaannya Allah, wa jannatihi, dan kepada surganya Allah, huwal wasilatu ilallah, maka itu adalah wasilah. Segala sesuatu yang membuat Allah ridho kepada kita, yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah wasilah. Al-wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan surganya Allah, semuanya adalah dengan beribadah, dengan ketaatan kepada Allah. Hazihi al-wasilah al-masyru'ah, inilah wasilah yang dianjurkan. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Ini yang diinginkan oleh ayat ini. Nah, baik. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan amal muharrifuna wal amal muharrifuna al mukharrifuna fayaqulun, amal muharrifun wal al mukharrifun fayaqulun, adapun orang-orang yang menyimpang, al muharrif dengan ha, al mukharrifun yang rusak akalnya. Nah, mereka mengatakan al wasilah. Apa itu wasilah? Adalah antaj'ala bainaka wa bainallah wasitatan.
engkau jadikan antara dirimu antaj'ala bainaka wa bainallah, dengan Allah wasitah, perantara, minal auliya. Siapa perantaranya? Para wali, wassalihin, wal amwat, dan orang-orang yang sudah mati. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah. Engkau jadikan mereka, para wali, orang soleh tadi, orang-orang yang sudah mati tadi, sebagai wasitah, perantara, bainaka wa bainallah, antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuan mereka? Liyuqarribuka ilallah, agar mereka tadi, yaitu para wali, orang soleh, dan orang-orang yang sudah mati tadi, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, mereka menjadikan orang soleh, para wali sebagai wasitah yang membuat mereka dekat kepada Allah. Ini pemahaman mereka. Wasilah adalah wasitah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini yang mereka katakan ketika ditanya kenapa mereka menyembah orang-orang soleh. Mereka mengatakan ketika ditanya, kenapa kamu datang ke kuburan? Kenapa kamu beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal? Kenapa kamu beribadah kepada para wali? Mereka mengatakan, mana abuduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak sembah mereka, illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk membuat kami dekat dengan Allah. Maksud mereka baik. Mereka mengatakan, tujuan kami adalah supaya dekat dengan Allah, tapi caranya melalui wali ini, melalui orang soleh ini, melalui mayat ini yang sudah meninggal. Fama'nal wasilah inda haula'i al-mukharrifin. Maka makna wasilah, arti wasilah menurut orang-orang yang sudah rusak akalnya itu, antaj'ala bainaka wa bainallah wasitatan, engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah wasitah, perantara. Tu'arifullaha bika. Naam. Fama'nal wasilah indahum inda haula'il mukharrifin. Maka makna arti wasilah menurut mereka, para al-mukharrifin, orang-orang yang rusak akalnya, antaj'ala bainaka, antaj'ala bainaka wa bainallah wasitah, engkau jadikan antara dirimu dengan Allah wasitah, perantara. Tu'arifullaha bika, yang mereka mengenalkan dirimu kepada Allah. Nah, wa tanqulu lahu hajatika, yang mereka menyampaikan kebutuhanmu kepada Allah. Wa tukhbiruhu anka, dan memberikan informasi kepada Allah tentang dirimu. Nah, menurut pemahaman mereka, para wali, orang soleh, dan orang-orang mati menjadi perantara antara hamba dengan Allah, yang membuat mereka bisa dikenali oleh Allah, yang membuat mereka bisa diketahui kebutuhannya oleh Allah, yang membuat mereka dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, informasi tentang dirinya oleh Allah SWT melalui perantara-perantara tadi. Ka'annallaha jalla wa'ala la ya'lam, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala nggak tahu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu. Butuh ada perantara yang menyampaikan kepada Allah, ya Allah, fulan ini dia miskin, ya Allah, tolong bantu dia. Seolah-olah Allah nggak tahu. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah, innallaha bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Au ka'annallaha jalla wa ala bakhilun, atau seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bakhilun, pelit, la yu'ti, tidak mau memberi, illa ba'da ma yaluhu alaihi bil wasaid. Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah pelit, tidak mau memberi kecuali setelah ma yaluhu alaihi bil wasaid, setelah diminta dengan sangat oleh para perantara. Nah, ta'alallahu amma yaqulun, maha tinggi Allah terhadap apa yang telah mereka ucapkan. Mereka seolah-olah ingin mengatakan Allah itu seperti presiden, yang kalau untuk datang kepada presiden, kalau langsung rakyat biasa itu tidak bisa. Mereka seolah-olah itu yang mereka yakini. Presiden di dunia tidak bisa langsung ditemui, harus melalui menterinya, harus melalui sekretarisnya. Bahkan untuk menyampaikan kebutuhan seorang rakyat kepada presiden mungkin butuh waktu yang lama. Baik. Walihada yushabbihuna 'ala an-nasi wa yaqulun. Oleh karenanya mereka menyebarkan tipuan, menyebarkan syubhat
kepada manusia. Walihadza yusyabihuna 'alan nasi wa yaqulun. Mereka mengatakan orang-orang yang mereka menyembah para wali, orang saleh dan orang-orang yang sudah mati tadi, Allahu Jalla wa Ala yaqul. Allah yang maha tinggi dan maha mulia, Allah yang maha mulia dan lagi maha tinggi, yaqul mengatakan, ulaikal ladzina yad'una wa yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka sembah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari kedekatan kepada Allah. Mereka mengatakan fadalla ala anna ittihaza al-wasaid minal halqi ila Allah amrun masyru'un li anna Allah asna ala ahlihi. Mereka menipu manusia, membawakan ayat ini kepada orang-orang awam. Mereka mengatakan ayat ini justru menjadi dalil fadalla ala anna ittihazal wasaid. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mengambil perantara wasaid minal halqi di antara para makhluk ilallah untuk mendekatkan diri kepada Allah masyru'un, itu dianjurkan, disyariatkan. Kenapa? Li'anna Allah asna ala ahli, karena Allah memuji pelakunya. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, maka carilah wasilah, wajahidu fi sabili, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka mengatakan, innallaha amarona, Allah perintahkan kita, an nattakhidhal wasilata ilaihi, untuk mengambil wasilah, perantara antara kita dengan Allah. Wal wasilah maknaha, mereka mengatakan wasilah maknahanya adalah wasithah, perantara. Hakadza yuharrifunal kalima an mawadihi, demikianlah mereka merubah al-kalim, ayat-ayat an mawadihi, dari arti sebenarnya. Hakadza yuharrifunal kalima an mawadihi, demikianlah mereka yuharrifunal kalima, mereka memutarbalikkan kata-kata dari tempatnya. Fal wasilah masyru'ah fil Qur'an wa fis sunnah, al wasilah yang masyru', yang dianjurkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah adalah at-ta'ah, ketaatan, allati tuqarribu ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassul ilahi, bertawassul kepada Allah, bi asma'ihi, dengan nama-nama Allah, wa sifatihi, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hazihi al-wasilah al-masyru'ah, inilah wasilah yang disyariatkan. Nah, amma tawassul bil makhluqin, adapun bertawassul dengan para makhluk ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahuwa wasilatun mamnu'ah, maka ini adalah wasilah yang dilarang. Wa wasilatun syirkiyah, dan wasilah yang syirik. Wa hiya allati ittakhazahal musyrikun, ini yang dilakukan oleh yang dikerjakan, yang diambil oleh orang-orang musyrik. Nah, min qabl, sebelumnya mereka mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya bagi mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan ketika ditanya, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya, patung-patung yang mereka sembah, orang mati yang sudah orang yang sudah mati yang mereka sembah, ini kan tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya, kenapa disembah? Apa jawaban mereka? Wa yaqulun, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para perantara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung, orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, ma na'buduhum, mereka mengatakan ketika ditanya kenapa mengambil pelindung selain Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hadza huwa syirkul awwalin wal akhirin, ini adalah kesyirikan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Sawaun bisawain, sama saja. Wa in sammauhu wasilah, meskipun mereka namakan itu wasilah, fa huwa syirku bi aini, itu adalah syirik 100% murni, bi ainihi, dengan zatnya. Itulah yang dinamakan kesyirikan. Walaysa huwal wasilah allati syara'aha Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah walaysa huwal wasilah, maka itu bukanlah wasilah allati syara'aha Allah, yang Allah syariatkan Subhanahu wa taala. Li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala
lam yaj'al asyirka wasilatan ilahi abadan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kesyirikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Haramallahu alaihi wa innama syirku mub'inun anillah. Karena sejatinya kesyirikan itu justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong bagi mereka. Fakaifa yuj'alu syirku wasilatan ila Allah, maka bagaimana dijadikan kesyirikan untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah? Ta'ala Allah amma yaqulun, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka ucapkan. Asyahid minal ayah, maka yang menjadi penguat dalam ayat ini, asyahid minal ayah, pelajaran penting dari ayat ini adalah anna fiha, di dalam ayat tersebut dalilan, ada dalil alla anna hunaka, bahwasanya di sana ada minal musyrikin, orang-orang musyrik, man ya'budus sholihin, orang-orang musyrik yang menyembah orang saleh. Li'anna Allah bayyana zalika, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut. Wa bayyana anna haula'il ladzina ta'budunahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mereka sembah hum ibadun fuqara, mereka adalah para hamba yang membutuhkan Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, yakni yataqarrabuna ilaihi bitta'ah, mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat? Yatasabaquna, mereka saling berlomba ilallah, menuju Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Bil ibadah, bagaimana caranya bil ibadah? Li fakrihim ilallah, mereka berlomba menuju Allah dengan cara beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah. Kenapa li fakrihim? Karena mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hajatihim, dan mereka sangat butuh dan sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu wa man kana kadzalika fa innahu la yasluhu an yakuna ilahan yud'a wa yu'bad ma'allahi azza wa jalla. Mereka yang disembah tadi, mereka takut terhadap, mereka mengharapkan rahmatnya Allah, mereka takut azabnya Allah. Wa man kana kadzalik, barang siapa yang seperti itu, fa innahu la yasluhu, maka dia tidak pantas an yakuna ilahan, untuk menjadi Tuhan, yud'a, yang diibadahi, yang dimintai doa, wa yu'bad, disembah, ma'allahi ahada, ma'allahi azza wa jalla, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya tentang dalil ahjar wal asjar wa qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.